أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله يا الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, subuh hari ini Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis yang insya Allah majlis ini dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha wa ampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah sehat afiatkanlah irbatin kita, Allah penuhi semua hajat kita, Allah bahagiakan dengan ridha, rahmat dan berkahnya. Allah perkenankan yang terbaik untuk semua urusan dunia dan kelak urusan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam semoga juga terus tersampaikan dan tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah. Salawat ta'zim dan salam mahabbah Allah kembalikan untuk kita semua. Kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dengan beramal ihya'us sunnah kelak nanti kita akan dibersamakan oleh Allah dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Asatidatul Kiram, al-Izzal Hibba al-Mukarramun, para asatidah, tuan guru, para masyayikh, guru tercinta Ustaz Ki Haji Asy Saifullah MA, Ki Mardani Ismail, Ustaz Saiful Anwar, dan para pengurus jamaah Subuh Berkah, Suling, Subuh Keliling, Majlis Al-Dzikra, pengurus DKM Masjid Al-Arinah, Ayahanda Haji Ya'qub Taba, serta seluruh jajarannya dan jamaahnya. Kita akan hantarkan taklim kita dengan kembali baca surah Fatihah, kitab yang menjadi rujukan setiap kegiatan kita. Penulis kitabnya Syekh Al-Imam Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Abdul Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kita bermohon kepada Allah untuk kedua penulis ini dan untuk kita yang mengaji dan mengkajinya senantiasa dalam liputan rahmat, ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan, ilmu yang meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, membenarkan apa yang masih kurang, yang menyempurnakan apa yang masih kurang. Al-Fatihah bil qabul, utama bi kulli su'udin ma'mul. Salahan zahiran batinan dafi'atan li kulli syarr, jalibatan li kulli khair, lana wa li walidina wa li awladina wa liman haqqal alaina wa liman sana alaina wa li muallif hadzal kitab, mata'ana Allah bi tuli hayati wa nafa'ana bil alamin. Sya'ulillah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب متعنا الله بطول حياتي ونفعنا بما في علوم في الدارين. قال المصنف رحمه الله تعالى wal maqalatus saniyah, makalah yang kedua, min babis sudasi, dari bab yang ke-6. Jika ingin mengikuti dengan mutalaah silakan dibuka di halaman 42. Meski kami bermohon maaf sebesar-besarnya kepada DKM karena jamaah kami sedang berta'ammul dan bertabarruk sebagaimana Imam Syekh Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Mereka kalau ngaji nggak bawa kitab, ya, karena mereka semua sudah pada hafal di luar kitab semuanya, ya, di luar kitab, ya ada di kitab, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, penukil kitab ini mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sittatun minan nas la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Ada 3 golongan manusia. La'antu, aku melaknat, hum, mereka yang 6 itu, wa la'anahumullahu ta'ala, Allah bahkan juga melaknatnya. Doa minhu alaihim, di mana doanya Nabi, ya, untuk mereka. Wa kullun nabiyyun mujabid du'awat, ya, di mana doa setiap nabi itu sangat didengar, sangat dijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang 6 itu? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Az-zaid dari kata ziyadah, zada, menambahkan, ya, fi kitabillah, dalam kitabnya Allah Azza wa Jalla. Nambah-nambahin ayat, nambah-nambahin redaksi, nambah-nambahin kadang keterangan yang melebihi kapasitas seharusnya. Di sini di syarahnya disebutkan termasuk keluar dari fatsun, fikrah, pemikiran atau tafsir dan takwil yang seharusnya. Bahaya, kita mendapatkan laknatnya Rasul, laknatnya Allah Azza wa Jalla. Kenapa di setiap kajian tafsir selalu di bawah ada tulisan wallahu a'lam bis-shawab atau wallahu a'lam bimuradih? Ini menunjukkan kita tidak tahu persis apa yang dimaksudkan dari ayat ini. Yang tahu Allahu a'lam, yang maha tahu atas bimuradih yang dimaksudkan, atau bis-shawab dengan kebenaran atas ayat ini. Jadi kita mesti mengangkat tangan, jangan sampai mengada-adakan sebuah keterangan yang sebenarnya ayat itu tidak pernah menginfokan secara langsung atau tidak langsung, maknanya secara tekstual atau secara kontekstual. Kalau dalam kajian tafsir secara substantif atau sekedar hanya zahiriyah saja dari kata itu. Intinya az-zaid fi kitabillah jangan kita lakukan, ya. Jangan nambah-nambahin ayat Al-Quran. Itu melampaui dari sekedar kita beradab dan bertata krama, ya. Tidak seharusnya kita lakukan oleh siapapun, seorang ustadz atau seorang ulama. Berikutnya, wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala, berbohong atau berdusta, mendustakan takdir Allah Azza wa Jalla. Di antara makna yang dimaksud adalah dia yakin, dia tahu dia tuh laki, dia tuh lanang, karena dia tidak puas, karena tren, karena gejolak nafsu syahwat untuk terkenalnya begitu menggelora, akhirnya dibuat wadan, mendustakan takdir Allah, laknat Allah Azza wa Jalla, laknat Rasulullah SAW. Sudah, banggalah dengan keadaan yang kita punya sampai harus oplas kemana-mana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yadullah azim. Yang kedua, yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut ay bil kibri wal qahri, ya. Penguasa yang tiranik, ya, bahasa kerennya
puasa yang diktator, penuh dengan pemaksaan, penuh dengan banyak rekayasa, tidak hanya menjegal bahkan membegal ayat-ayat konstitusi yang dibenarkan secara aklamasi di sebuah negara. Kalau kita menemukan dengan demikian, hati-hati, laknat Rasul, laknat Allah akan terlimpah kepadanya. Diada-adain, kok bisa? Ini sudah diputuskan, ini sudah dijelaskan oleh para founding father kita. Ini ngelanggar aturan dalam berkonstitusi di negeri ini. Dimasukin, diupayakan, direkayasa sedemikian rupa, dimakarkan secara masif, sistemik. Tidakkah takut dengan laknat Allah dan laknat Rasulullah SAW? Ya, aman. Dia hidup sesungguhnya, batin dia nanti sejarah akan menorehkan catatan tinta sejarahnya. Rusaklah sebenarnya di hadapan banyak orang dan nanti di hadapan sejarah. Rusak namanya. Tanpa saya harus menyebutkan. Ya, sekarang sedang ramai. Ya. Berikutnya, fayu'izzu man adallahu Allah Ta'ala wa yudillu man a'azzahu Allah Ta'ala. Memuliakan orang yang sebenarnya dihinakan Allah dan menghinakan orang yang sebenarnya dimuliakan oleh Allah. Jelas, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ini adalah yang meneruskan estafeta untuk risalah Allah dan Rasulnya disampaikan. Lalu dihinakan, lalu diada-adain kasus, lalu direkayasa masalah, lalu sampai berani untuk kemudian memenjarakan. Hati-hati. Kita hidup gak lama, ikhwah. Ini kalau didengar suaranya. Anda yang hati penuh dengan iman, mengimani Allah dan Rasulnya, Anda akan kelak nanti menghadapi pengadilan yang tidak akan pernah bisa berkutik semua kita. Al-yawma nakhtim ala afwahihim. Semua akan dikunci rapat. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Semua akan menorehkan kesaksiannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Nah, ini. Wal mustahillu li haramillahi ta'ala wal mustahillu min itrati ma haramallahu ta'ala. Ya. Dia menghalalkan yang sesungguhnya dihormati, ya, dari kata istahilla, tahallul, dari kata yang dihormati. Dalam hal ini yang maksud dalam syarahnya adalah Mekah itu dimuliakan oleh Allah, haram. Tanah haram namanya. Sangat dimuliakan oleh Allah. Perkara-perkara tidak boleh haram tunaikan di tempat itu. Berburu, apalagi ketika dia sudah muhrim, ketika dia sudah berihram, tidak boleh bercumbu, tidak boleh fasik, fusuk, jidal, rafas dan seterusnya. Ya. Lalu dia berani untuk kemudian menodai kesucian tanah haram. Jangan lupa dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Ya. Sangat suci Mekah dan Madinah itu. Kok bisa mengotorinya? Dengan apa? Pertikaian, dengan perdebatan, dengan angkara kemurkaan, kemungkaran yang lainnya. Ngeri kita. Nah, yang ini, poin ini yang kita akan juga ikut, mudah-mudahan nanti bisa diteruskan dalam pembahasan yang lebih komprehensif dan dari para pakarnya. Wal mustahillu min itrati ma haramallah. Dia pun ikut, ya, ngutak-ngatik atas kerabat dan dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ia sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itrati dzurriyyati wa qarabati. Maksudnya adalah dia dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah. Semoga arina haqqa sebagaimana nama masjidnya arina. Warzuqna tiba'ahu wal batila batil warzuqna tinabah. Bagian dari fitnah di akhir zaman. Yang hak dibuat sumir, yang batil dibuat sumir pula.
ya, tentang nasab, luar biasa menjadi bagian. Sekarang kita disibukkan tentang persoalan itu. Ini nyampekah dengan Rasulullah? Ini sampai atau tidakkah kepada Rasulullah SAW? Kita yang awam akhirnya cari pegangan pun sangat susah. Kita yang awam pun akhirnya mencari pegangan yang rapuh pun, yang kuat pun sangat susah. Kita minta kepada Allah, Allah bukakan hidayah untuk semua kita. Dan siapapun mereka yang berbincang tentang sesuatu yang ini adalah sudah sangat sensitif sifatnya, semoga Allah kembalikan pada hidayah yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tidak ada perpecahan antar kita. Kita sayang dengan para mereka, para habaib. Kita sayang dengan para kiai. Semua adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua adalah bagian penting yang telah bertasyahud kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan menjadi makmum terbaik untuk para imam-imam kita, untuk para ulama-ulama kita, untuk para dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Semoga Allah memperkenalkan kembali kekuatan izzah pada Islam dan kaum muslimin. Terakhir, kata Imam rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Hati-hati ya. Banyak hal kita dapat tentang sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Yuk kita pegang, karena itu yang akan menyelamatkan kita di sini dan nanti di sana. Karena itu yang akan nanti kelak membersamakan nikmat yang sesungguhnya saat semua kita berada di Firdausul A'la, Jannatun Naim, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika ya Habib, salam alaika salawat Allah alaika. Kita sempurnakan dengan menyimak Najmi Rabbani Tausiyah, kalimat hikmah dari guru-guru mulia kita, pada guru guna Kiai Akbar dan Ismail. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi.